Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani, dan kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-20 nih, yang berjudul Samba Server, dan ini masih merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, jadi pada bab 20 ini kita akan mempelajari yang pertama konfigurasi Samba Read Only, kemudian yang kedua akses Samba Share dari Ubuntu Client, kemudian yang ketiga konfigurasi Samba Read Write, dan yang keempat mount Samba permanen, dan yang terakhir fix mount Samba permanen. Dimana di video sebelumnya bahwa kita sudah menautkan bahwa Samba itu adalah salah satu file sharing antara Linux ke Windows maupun Windows ke Linux, teman-teman. Nah, jadi kalau antar Linux itu dia menggunakan NFS server. Nah, kemudian kalau antar Linux ke Windows atau Windows ke Linux itu dia menggunakan Samba server, teman-teman. Nah, teman-teman, Samba merupakan suatu file sharing untuk standar Windows, teman-teman. Nah, tetapi di sini kita akan menggunakan untuk sesama Ubuntu saja, di mana nantinya kita akan membuat suatu directory di server 2 Ubuntu, dan yang mengakses adalah si klien Ubuntu-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini nanti kita akan install Samba nih. Jadi kita hanya perlu belajar konfigurasinya. Jadi di sini tidak masalah jika kita menggunakan antar Linux saja, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sebelum kita install Sambanya, kita harus update dulu nih repositorinya. Jadi di sini kita bisa masuk ke sudo terlebih dahulu. Kemudian kita cd. Nah, di sini kita bisa update repositorinya dengan perintah apt update. Oke, kita enter. Nah, oke, jika update-nya sudah selesai, kita bisa clear, dan kemudian kita bisa langsung untuk install Sambanya, apt install Samba. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Di sini kita ketikkan Y, dan ini kalian bisa tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, oke, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi Samba Read Only. Nah, tetapi sebelum itu kita harus membuat direktorinya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini untuk membuatnya saya gunakan perintah mkdir, kemudian /samba. Untuk namanya saya menamainya Samba 10 ya, teman-teman. Nah, oke, kalau sudah kita bisa enter. Kemudian kita bisa ls/. Nah, di sini sudah terdapat direktori Samba 10 yang tadi kita buat ya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk share foldernya nih. Nah, jadi untuk share foldernya itu kita harus pergi ke nano dulu, nano/etc, kemudian /samba, kemudian /smb, kemudian .conf. Oke, seperti ini, teman-teman, kita bisa enter. Dan kemudian kita bisa scroll ke bawah. Ini kita ke bawah saja terus. Nah, di sini kita tambahkan format baru seperti ini, teman-teman, yang ini. Oke, kita langsung saja ketik Samba 10. Di sini saya ketik Samba 10, tapi sebenarnya tidak harus sesuai dengan nama directory yang tadi kita buat. Jadi itu bisa terserah kalian. Kemudian kita bisa enter dan kita tab, teman-teman. Nah, di sini kita ketik path, kemudian sama dengan, kemudian di sini kan kita akan menaruhnya itu di directory /samba 10 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa enter dan kita tab. Di sini kita ketik read only, yaitu yes. Oke, kita enter lagi, dan di sini kita bisa tab. Kita ketik quest only. Ini kita yes. Oke, kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Dan kita bisa restart nih, teman-teman. Jadi perintahnya system ctl restart smbd. Jadi bukan smb ya, teman-teman, melainkan smbd. Oke, kalau sudah kita bisa enter. Nah, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu akses Samba Share dari Ubuntu kliennya. Nah, di sini untuk akses Samba dari Ubuntu Client itu terdapat dua cara. Dimana yang pertama ada cara GUI atau tampilan seperti ininya, dan kemudian ada cara yang CLI atau menggunakan terminal seperti ini, teman-teman.
Nah, pertama-tama kita akan menggunakan cara yang GUI terlebih dahulu. Untuk cara GUI-nya kalian bisa ke Files terlebih dahulu. Oke, jadi untuk akses dari GUI itu kalian bisa klik yang home ini, kemudian kalian bisa Ctrl L. Ini kita hapus. Dan untuk perintahnya itu seperti ini teman-teman. Kita bisa ketik smb, kemudian *2 / masukkan IP dari server 2-nya 10.10.10.3. Oke, kalau sudah kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat Samba 10 yang tadi kita sudah share. Nah, jadi artinya dengan cara GUI di klien Ubuntu-nya kita sudah bisa mengakses Samba 10-nya. Nah, oke, kita lanjut untuk cara yang CLI-nya, tetapi sebelum itu kita harus install dulu nih untuk SMB kliennya. Nah, untuk installnya itu kita sudah diharuskan untuk bisa ping 88. Oke, di sini sudah bisa teman-teman. Dan pastikan juga bisa ping google.com teman-teman. Oke, sudah bisa juga ya teman-teman. Nah, jika punya kalian belum, itu kalian bisa konfigurasi resolver dengan cara kalian pergi ke nano/etc/resolve.conf. Di situ nanti kalian bisa tambahkan format baru name server 8888. Oke, di sini kita bisa clear saja dan kita bisa masuk ke sudo terlebih dahulu. Kemudian masukkan passwordnya. Dan kita cd. Oke teman-teman, di sini sebelum install kalian bisa update repositorinya terlebih dahulu seperti biasa apt update. Oke, kita bisa enter. Oke, di sini jika sudah diupdate kalian bisa langsung saja ketik perintah untuk install SMB kliennya apt install SMB client. Oke, seperti ini teman-teman, kalian bisa enter saja. Nah, oke teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai dan kita bisa clear terlebih dahulu. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan melihat nih, si server 2 Ubuntu ini dia sudah meng-share folder apa saja. Jadi caranya kalian bisa ketik smb client. Kemudian di sini kita min L besar teman-teman, dan di sini kita masukkan IP dari server 2 Ubuntu-nya 10.10.10.3. Oke, seperti ini teman-teman, kalian bisa enter. Nah, di sini kita sudah diharuskan untuk memasukkan password root dari server 2 Ubuntu-nya. Di sini kita masukkan. Nah, teman-teman, jadi di server 2 Ubuntu tadi dengan IP 10.10.10.3 itu dia sudah meng-share folder Samba 10 teman-teman yang sudah tadi kita konfigurasi di server 2 Ubuntu-nya. Nah, lanjut nih, langkah selanjutnya kita akan mengakses folder Samba 10-nya teman-teman. Tapi sebelum itu kalian harus install dulu yang namanya Shift Utils. Nah, jadi langsung aja kita ketik apt install Shift strip utils. Oke, kalau sudah kita bisa enter. Oke, di sini prosesnya sudah selesai, kita bisa clear. Kemudian di sini kita akan membuat folder terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita akan membuat folder untuk menampung isi dari direktori Samba 10. Oke, di sini kita langsung saja membuat direktorinya mkdir. Nah, di sini untuk namanya misal saya akan menamai folder 10. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengemon nih supaya dari direktori Samba 10 tadi yang kita buat itu bisa dimasukkan ke folder 10 yang barusan kita buat tadi. Oke, di sini kita langsung aja ketik perintahnya mount / dan masukkan IP dari server 2-nya 10.10.10.3 teman-teman. Kemudian kita slash dan masukkan direktori Samba 10-nya Samba 10. Kemudian kita slash lagi, masuk. Nah, di sini kita akan menampungnya di folder 10 teman-teman. Folder 10. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi password root dari server 2 Ubuntu-nya nih. Di sini kita isikan. Nah, lanjut kita akan ls folder 10-nya.
ls/folder 10. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, karena di server 2-nya di Samba 10-nya kita belum membuat suatu file. Nah, oke, kita kembali ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, di sini langsung saja untuk membuat file di dalam Samba 10-nya. Di sini dengan perintah touch, kemudian slash Samba 10, kemudian slash. Nah, di sini untuk namanya semisal saya akan menamai coba strip samba.txt. Nah, teman-teman, jika sudah, kita bisa enter. Oke, kita balik lagi ke Ubuntu lainnya. Di sini kita ls folder 10 lagi. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat file coba strip samba.txt yang tadi kita buat di directory Samba 10-nya yang di server 2 Ubuntu, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini terdapat permission denied ya, teman-teman, yang artinya kita tidak bisa mengedit file coba strip samba.txt-nya karena sebelumnya kita hanya memaksa akses untuk read only saja. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Samba read write. Nah, teman-teman, di materi ini nantinya kita akan konfigurasi hak aksesnya itu menjadi read write. Jadi nanti di nano kita bisa mengeditnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat directory baru lagi, mkdir. Jangan lupa sudah masuk ke sudoku terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan slash, dan untuk namanya misal di sini saya akan menamai Samba 20. Oke, kita bisa enter. Kita bisa ls slash. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat directory Samba 20 ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Sambanya dengan pergi ke nano/etc/samba ini, teman-teman. Oke, kita bisa tulis saja nano/etc/samba/smb.conf. Nah, kita bisa scroll saja ke bawah terus, teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan baris baru untuk Samba 20-nya. Samba 20. Kemudian di sini kita enter dan kita tab, teman-teman. Kemudian kita ketikkan path sama dengan /samba 20, di mana ini adalah directory yang tadi kita buat. Kemudian kita enter, kita tab lagi. Nah, kita ketikkan read only. Nah, karena kali ini kita akan konfigurasi yang read write, maka untuk read only-nya kita no saja, teman-teman. Kalau sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Dan kemudian kita bisa restart lagi dengan perintah seperti ini. Systemctl restart smbd. Oke, kita bisa enter. Nah, teman-teman, jadi di Samba 20 ini kita akan mencoba untuk user tertentu saja yang bisa mengakses Samba 20-nya. Nah, jadi di sini kita akan membuat usernya terlebih dahulu dengan perintah user add. Kemudian untuk namanya misal user 1 ya, teman-teman. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita akan membuat passwordnya nih. Jadi untuk membuat passwordnya kalian bisa gunakan perintah seperti ini. Oke, kita bisa ketik smb passwd, kemudian -a, kemudian user 1. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi password dari Samba user satunya. Di sini kalian bisa masukkan password yang mudah saja karena untuk belajar. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mengaksesnya melalui GUI. Nah, di sini sudah terdapat Samba 20 ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik saja. Nah, di sini kita akan mencoba untuk anonymous ya, teman-teman. Kita bisa connect. Nah, di sini tidak bisa, teman-teman. Karena di konfigurasi yang kita lakukan di Samba 20-nya itu kita tidak mencantumkan GUIS only-nya. Nah, maka dari itu kita akan mencoba untuk yang registered user-nya.
Nah, di sini untuk usernya, ini kita masukkan user yang tadi kita buat, user 1. Kemudian masukkan password yang sudah kita isi tadi. Di sini kita masukkan, kemudian kita coba connect lagi, teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah bisa masuk ke Samba 20-nya dengan memasukkan user dan juga password yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini masih kosong ya, teman-teman, isinya karena kita belum membuat suatu file di dalam Samba 20-nya. Nah, maka dari itu karena tadi kita mencantumkan aksesnya itu yang read write, kita bisa klik kanan untuk membuat new foldernya. Nah, di sini untuk namanya semisal coba.txt, teman-teman. Nah, di sini tidak bisa nih, teman-teman. Padahal sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi Samba 20-nya supaya bisa mengakses read dan juga write. Tetapi di sini kenapa tidak bisa ya? Nah, itu dikarenakan karena akses ordernya, teman-teman. Kalian bisa pergi ke server 2 Ubuntu-nya, kemudian kita ls min l kemudian slash. Oke, kita bisa enter. Di sini teman-teman bisa lihat pada Samba 20-nya, untuk Samba 20 itu akses ordernya itu masih root, teman-teman. Nah, jadi di sini kita tidak mempunyai izin untuk read dan juga write-nya. Nah, jadi perintah untuk mengedit akses ordernya kalian bisa ketik chmod 777 seperti ini, teman-teman. Kita ketik saja chmod 777 kemudian slash Samba 20. Oke, kita bisa enter. Nah, oke, kita kembali ke kliennya lagi. Nah, di sini kita bisa cancel dulu dan kita akan mencoba untuk membuat folder lagi, teman-teman. Ini new folder. Kemudian untuk namanya coba.txt. Oke, kita bisa create, teman-teman. Nah, oke, di sini barulah kita bisa membuat foldernya menggunakan akses read dan juga write karena tadi kita sudah mengubah hak akses ordernya. Nah, teman-teman, ini kan kita sudah mengaksesnya itu melalui GUI. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melalui CLI-nya. Nah, oke, di sini kalian bisa masuk ke sudo terlebih dahulu. Nah, di sini kita seperti biasa akan membuat directory terlebih dahulu untuk menampung isi dari Samba 20-nya. Langsung saja kita buat mkdir. Nah, di sini untuk namanya folder 20. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, oke, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan mengamount seperti tadi. Cuman di sini perintahnya beda nih, seperti perintah yang sebelumnya. Nah, di sini perintahnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Kita bisa ketik saja mount, kemudian min o kecil, kemudian kita masukkan username. Nah, karena di sini kita membuat supaya user tertentu saja yang bisa akses Samba 20-nya. Di sini menggunakan user 1. Kemudian di sini kita slash masukkan IP dari server 2 Ubuntu-nya 10.10.10.3. Kemudian ini kita akan meng-share folder apa? Di sini Samba 20 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan menampungnya itu di folder mana? Misal di sini. Nah, di sini folder 20 ya, teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa enter. Mohon maaf, teman-teman, di sini terdapat kesalahan. Di sini folder 20. Oke, kita bisa enter saja. Nah, di sini kita masukkan password dari user satunya yang sebelumnya kita sudah isikan. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk mengamount. Nah, selanjutnya kita akan ls folder 20-nya, folder 20. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini sudah terdapat file yang tadi kita buat secara GUI, di mana filenya itu bernama coba.txt. Di sini kita akan mencoba untuk membuat file di dalam folder 20-nya. Kita langsung aja nano, kemudian folder 20, kemudian contoh, untuk namanya contoh.txt, teman-teman. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, di sini kita akan mengeditnya semisal halo saja, teman-teman. Kita bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Nah, kemudian kita bisa cat pada
folder 20 slash contoh.txt-nya. Di sini kita ganti saat. Oke, kita enter. Nah, oke, di sini sudah terdapat teks halo yang tadi kita edit. Nah, artinya di sini kita sudah bisa mengakses Samba 20 dengan menggunakan hak akses read dan juga write. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mount Samba secara permanen. Nah teman-teman, sebelumnya kan tadi kita sudah mengemount Samba 10 dan Samba 20-nya ya. Nah tetapi teman-teman, dengan perintah mount seperti ini, jika kita power off virtual mesinnya, kemudian kita nyalakan kembali virtual mesinnya, maka kita diharuskan untuk melakukan perintah mount manual seperti ini lagi teman-teman. Dan ini menurut saya cukup ribet ya teman-teman. Dan kita akan membuat supaya mount secara permanen. Jadi ketika kita mempower off virtual mesinnya dan kita nyalakan kembali, kita tidak perlu mengemount perintah seperti ini secara manual lagi teman-teman. Nah caranya itu kita bisa pergi ke nano/etc/fs tab ini teman-teman. Ini kalian bisa lihat. Oke, kita ketikkan saja nano/etc/fs tab. Oke, kita bisa enter. Nah teman-teman, di sini pada video sebelumnya saya sudah menambahkan mount NFS 1-nya. Nah di sini kita tambahkan baris baru. Kita akan konfigurasi mount Samba 10 terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan // kemudian kita masukkan IP dari server 2-nya 10.10.10.3. Kemudian kita tuliskan Samba 10-nya. Kemudian ini kita bisa tab teman-teman. Nah, kemudian di sini kita menaruhnya itu di folder 10. Kita tab lagi, kita tambahkan chiefs. Kita tab lagi teman-teman. Dan kita tambahkan underscore atau strip di bawah netdev. Oke, kalau sudah, kita juga akan mount permanen Samba 20-nya. Nah, karena Samba 20 ini kita membatasi hanya user tertentu saja yang bisa akses Samba 20-nya, maka perintahnya beda lagi teman-teman. Di sini masukkan perintah seperti ini. Oke, kita bisa ketik saja langsung // kita tuliskan sama seperti tadi 10.10.10.3. Kemudian masukkan Samba 20-nya. Kemudian di sini kita tab dan kita menaruhnya di folder 20. Kemudian kita tab, kita tambahkan chiefs. Kita tab lagi teman-teman. Dan kita min netdev. Nah, kemudian di sini kita tambahkan koma teman-teman untuk menambahkan username. Nah, jadi username ini kita isikan user yang tadi kita gunakan untuk akses Samba 20-nya. Di sini user 1 namanya. Kemudian kita koma, masukkan passwordnya. Jadi password dari user satunya teman-teman. Yaitu kalau saya kan tadi mengisi passwordnya itu 123. Kemudian kita koma lagi dan kita strip bawah netdev lagi teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah. Nah, kita akan gabung nih ke materi yang kelima, yaitu fix mount Samba permanen. Nah, karena di Samba 10 kita mengizinkan siapapun atau semuanya dia bisa mengakses Samba 10-nya. Nah, jadi di Samba 10 ini dia tidak mempunyai autentifikasi password dan usernya. Oke, jadi kita tambahkan password #2 di sini teman-teman. Kita tambahkan di depan netdev-nya password atau password, kemudian bintang 2. Karena di sini kita tidak menyediakan passwordnya dan kita juga tidak membuat passwordnya ya teman-teman. Jadi di Samba 10 ini dia bisa diakses oleh network manapun. Oke, jika ini sudah, kita bisa Ctrl X, Y, dan juga Enter. Nah, oke, selesai sudah kita mengkonfigurasi mount Samba secara permanen dan juga fix mount Samba permanen.
Dimana jika kita mempower off virtual mesinnya dan kita menyalakan kembali, kita tidak diharuskan untuk melakukan perintah mount seperti yang tadi yang sangat panjang ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Librarinuke @mentorkecil. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.